Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Talang Sukma, adik dari Ki Jangkar Langit, pemilik sah Tombak Maut, menuntut kembali kepemilikan kepada Tapak Baja. Akankah Tapak Baja memberikannya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Dua sinar menyerang Talang Sukma yang berjarak 8 langkah itu. Tapi oleh Talang Sukma, sinar itu disingkirkan melalui kibasan tongkatnya yang disabetkan ke kiri dengan menggunakan dua tangan dan kaki merendah ke belakang. Arah kedua sinar yang saling susul itu membelok dan menghantam sebuah pohon jati. Bzz, bzz, Pohon jati itu lenyap berganti serbuk yang menyerupai tepung dan menggunung di tempat pohon itu semula berada. Tapak Baja terkesiap melihat kedua sinarnya bisa dibelokkan arahnya. Ia semakin menggeram karena merasa disepelekan ilmunya. Talang Sukma melangkah pelan ke samping kiri dengan memutar tongkat panjangnya bagai dipermainkan di sela-sela jarinya. Wuk, wuk, wuk. Bunyi putaran tongkat itu mirip serombongan lebah menggaung dan angin putarannya menimbulkan dedaunan tersingkap. Daun-daun yang tersingkap itu segera berubah warna dari hijau menjadi kuning ke coklat-coklatan. Jelas, kibasan angin itu mempunyai tenaga dalam yang tinggi dan sengaja dipamerkan kepada Tapak Baja biar menjadi bahan perhitungan bagi Tapak Baja. Namun, agaknya Tapak Baja tidak mau peduli dengan kibasan tongkat berputar itu. Matanya segera melirik bayangan Talang Sukma yang jatuh di atas sebuah gugusan batu. Tapak Baja cepat sentakkan kakinya dan tubuh pun melayang cepat ke arah gugusan batu itu. Lalu ujung tombak dipakai menghantam gugusan batu tersebut. Trak! Buar! Batu itu pecah jadi serpihan pasir yang membara merah mengepulkan asap panas, sedangkan Talang Sukma tetap berdiri tegak sambil memutar-mutar tongkatnya. Karena pada saat tombak itu dihantamkan pada batu, ia telah melompat lebih dulu hingga bayangannya pindah di tempat lain. Rupanya Tapak Baja telah tertipu. Talang Sukma telah mengetahui kehebatan tombak pusaka milik kakaknya itu, sehingga bisa mengecokkan gerakan Tapak Baja. Segera Talang Sukma sodokkan tongkatnya ke depan dan dari kepala tongkat itu menyembur sinar kuning dalam sekejap. Trap, 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 buar. Sinar kuning itu bagai tersedot oleh ujung tombak dan akhirnya melesat sinar kuning kemerahan dari ujung tombak arahnya ke atas dan meledak di angkasa sana. Dua pohon patah dahannya dan jatuh di dekat Resi Kidung Sentanu yang tetap berdiri dengan sikap semedinya. Kejap berikutnya, Talang Sukma menarik tongkatnya ke belakang, tapi tangan kirinya menyentak ke depan seperti orang melemparkan sesuatu dari telapak tangannya. Ternyata dari telapak tangan kirinya itu keluar tenaga dalam yang berasap biru. Tenaga itu melesat tanpa wujud ke arah Tapak Baja, membuat Tapak Baja segera menyilangkan tombak itu ke samping. Tombak itu dipegang dengan dua tangan dan keluarlah loncatan api biru bagaikan petir menyambar tongkat Talang Sukma. Setelah terlebih dulu menembus tenaga dalam yang meluncur ke arahnya. Talang Sukma melompatkan badan ke kanan.
Kayu tongkat yang putih menjadi hitam di bagian tengahnya tapi belum patah. Kayu itu terkena kilatan cahaya biru yang terasa menyengat di telapak tangan Talang Sukma. Hampir saja tangan itu melepaskan genggaman pada tongkatnya. Segera tongkat itu dipegang oleh tangan kiri dan tangan kanan mengibas ke samping, memercikan sinar merah berbintik-bintik menerjang tapak baja. Truk! Tapak baja cepat melakukan kibasan memutar pada tombaknya. Wuk! Tombak itu memutari kepala dengan cepat dan keluarlah sinar hijau muda yang mengelilingi tubuhnya. Sinar hijau muda itu membuat butiran sinar merah tadi meletup dan mengepulkan asap hitam pekat tersembur ke atas. Bahkan ketika kaki Talang Sukma menendang sebongkah batu, satu genggaman tangan, batu itu melesat ke arah tapak baja. Tapi sebelum sampai menyentuh sinar hijau yang mengelilinginya itu, batu tersebut telah hancur dalam satu ledakan kecil yang cukup mengagumkan bagi orang awam. Buar! Rupanya sinar hijau itu menjadi pagar bertenaga tinggi. Terbukti Talang Sukma tak berani menerobos masuk ke dalam lingkaran sinar hijau tersebut. Ayo, dekatlah. Majulah kalau kau memang berilmu tinggi. Teriak tapak baja menantang. Aku tak mau mati terbakar, kata Talang Sukma. Tapi barangkali tongkatku ini bersedia untuk terbakar. Zum! Talang Sukma lemparkan tongkatnya dengan kuat. Tongkat meluncur cepat ke arah tapak baja menerobos lingkaran sinar hijau. Trum! Tongkat itu terbakar dan menjadi hangus, tapi masih mampu melesat cepat dan menghantam pangkal ketiak tapak baja. Sentakan tongkat itu begitu keras sehingga tapak baja terpelanting ke belakang dan jatuh. Tombaknya terlepas dari tangan, jatuh di depan hantu laut. Cepat ambil, teriak tapak baja. Maka hantu laut dengan cepat berguling sambil meraih tombak itu. Kini ia berdiri dengan menggenggam tombak, membawanya lari ke tempat yang aman. Melihat tombak di tangan hantu laut, tapak baja menjadi lega. Ia cepat berdiri dan siap menghadang serangan Talang Sukma. Pendekar mabuk ingin turun dari atas pohon untuk merebut tombak itu, tapi hantu laut berdiri di samping Resi Kidung Sentana. Salah-salah, jika pendekar mabuk menerjang untuk merebutnya, tombak itu bisa dikibaskan sembarangan oleh hantu laut dan mengenai Resi Kidung Sentanu. Suto menahan diri untuk tidak melakukannya, tetapi di pohon belakang hantu laut, pendekar mabuk melihat Dewa Racun telah berdiri di sana. Dewa Racun berada lebih bawah dari badai kelabu yang bertengger dengan tubuh segar di atas Dewa Racun. Pendekar mabuk memberi isyarat agar jangan merebut tombak itu dulu sebelum hantu laut menjauhi Resi Kidung Sentanu. Sebab pendekar mabuk tahu orang berkepala gundul itu cukup bodoh dan akan menggunakan tombak itu secara sembarangan jika keadaannya terdesak. Suto khawatir tombak itu akan menewaskan Resi Kidung Sentanu karena kebodohan hantu laut. Melihat tombak berada di tangan hantu laut, Talang Sukma segera mengejarnya. Tapi lompatannya dipatahkan oleh terjangan tapak baja dari belakang. Dua pukulan telapak tangan yang mengepulkan asap merah itu mengenai punggung Talang Sukma dengan telak. Talang Sukma tersentak melengkung ke belakang dan jatuh tanpa daya lagi. Ia berusaha mengerang dan menggeliat, tapi punggungnya yang hangus terbakar oleh dua pukulan itu telah membuatnya hanya bisa berguling ke samping dan tubuh terlentang di tanah. Ternyata bekas hangus itu terlihat nyata di dada Talang Sukma dan mengepulkan asap berbau sangit. Rupanya pukulan ampuh tapak baja itu telah tembus sampai di bagian dada dan membuat Talang Sukma akhirnya meregang nyawa tak berkutik selamanya. Suto segera melompat turun dari atas pohon sambil menyentilkan jari telunjuknya. Jurus jari guntur dipakainya. Tak! Sentilan jarak jauh itu mengenai pelipis tapak baja dan tapak baja terlempar karena sentakan yang begitu kuat tersebut. Bangsat! Teriaknya sambil tubuh itu jatuh berdebum di dekat hantu laut. Suto berdiri tegak
menghadap tapak baja, siap menjadi musuh tandingan yang akan memusnahkannya. Tapi tanpa diduga-duga oleh pendekar mabuk dan yang lainnya, hantu laut cepat menikamkan pusaka tombak maut itu ke lambung tapak baja. Ada apa dengan hantu laut? Kenapa dia menyerang tapak baja? Bangsat! Teriaknya sambil tubuh itu jatuh berdebum dekat hantu laut. Suto berdiri tegak menghadap tapak baja, siap menjadi musuh tandingan yang akan memusnahkannya. Tapi tanpa diduga-duga oleh pendekar mabuk dan yang lainnya, hantu laut cepat menikamkan pusaka tombak maut itu ke lambung tapak baja. Tapak baja mendelik, memegangi tombak itu dan makin lama pegangannya makin lemah. Tombak segera dicabut kembali oleh hantu laut yang tertawa keras dan berseru, "Dendamku terbalaskan sekarang." Sekian puluh tahun aku menyimpan dendam terhadap keganasanmu, Nakoda. Sekian lamanya kau hina aku dengan kekuasaanmu. Sekarang kau tak akan bisa memperbudak aku seenaknya saja. Kukirim kau ke neraka sana dan jadilah nakoda kapal di sana. Hantu laut. Tubuh tapak baja roboh. Tangannya masih meremas rumput kuat-kuat bagai menggenggam kemarahan dan dendam yang tak bisa terbalaskan. Karena kejap berikut tapak baja meregang nyawa yang mati dalam keadaan mulut terenganga dan mata mendelik. Sekarang akulah nakoda kapal neraka. Tak ada yang bisa memerintahku dengan sewenang-wenang. Bahkan siluman 7 nyawa pun bila perlu kulawan dengan pusaka tombak maut ini. Tawanya itu terhenti karena dewa racun dan badai kelabu turun dari atas pohon. Hantu laut segera memandang mereka dengan buas dan liar. Ia siap kibaskan tombak dengan badan sedikit membungkuk. "Mau apa kalian, bentak hantu laut dengan wajah angker. "Kembalikan pusaka itu kepada pemiliknya," kata pendekar mabuk. "Tidak bisa. Akan kupakai melawan siluman 7 nyawa yang selama ini memerintahku seperti memerintah binatang. Akan kudukung usahamu itu. Akan kubantu. Tapi serahkan pusaka itu kepada pemiliknya," bujuk Suto Sinting. "Tidak bisa. Tanpa pusaka ini, aku lemah dan tidak punya kekuatan apa-apa. Aku harus tunjukkan kepada siluman 7 nyawa bahwa aku bisa menggantikan jabatan tapak baja sebagai nakhoda kapal neraka yang mampu memusnahkan lawan dalam sekejap. Pertama-tama, akan kuhancurkan dulu penguasa Pulau Beliung sebagai perintah lanjutan dari siluman 7 nyawa. Setelah itu, kuhancurkan pulau-pulau lainnya. Dan yang terakhir, siluman 7 nyawa sendiri akan kuhancurkan. Seperti aku menghancurkan isi tubuh tapak baja." "Dengar ya hantu laut. Jangan mendekat. Kutancapkan tombak ini ke tanah. Kalian akan mati menghirup udara beracun." Dewa racun ingin bergerak melemparkan pisaunya yang selalu ada di samping kanan kiri. Tapi tangan pendekar mabuk memberi isyarat agar jangan dulu melakukan hal itu karena ujung tombak sudah menghadap ke tanah. Pendekar mabuk melihat angin berhembus cukup kencang ke arah timur. Sedangkan di timur ada satu pulau yang berpenghuni. Racun yang keluar dari dalam tanah akibat tombak ditancapkan ke tanah bisa terbawa angin ke timur dan menyebarkan kematian di sana. "Kalau kalian masih sayang nyawa, jangan mendekatiku dan jangan sampai bertemu denganku. Kapan saja, juga di mana saja. Mengerti?" hentak hantu laut. Kemudian ia cepat sentakan kaki dan melesat pergi tinggalkan tempat itu.
Melihat pendekar mabuk hanya diam saja, Dewa Racun dan Badai Kelabu juga merasa ragu untuk mengejar hantu laut. Tapi Badai Kelabu segera ajukan tanya kepada Suto. Mengapa kita tidak kejar dia? Dia orang ngawur, angin bertiup ke timur. Kalau dia tancapkan tombak ke tanah dan gas beracun keluar, bisa terbang terbawa angin dan terhirup oleh penduduk pulau sebelah timur sana. Korban akan berjatuhan. Benar juga ya, gumam Badai Kelabu. Pulau tempat tinggalku juga ada di sebelah timur. Bisa-bisa hawa racun itu terbawa angin sampai ke pulau tempat tinggalku. Kita mesti mengejarnya, tapi tidak harus menyerangnya secepat ini, kata Suto. Bagaimana dengan Resi Kidung Setano itu? Kata Dewa Racun. Pendekar mabuk segera memeriksanya dan ia terkejut bahwa ternyata Resi Kidung Setano sudah tidak bernyawa lagi. Ia mati dalam keadaan berdiri dan dalam sikap bersemedi. Kurasa ia telah mati sejak tadi, gumam Badai Kelabu. Ya, kurasa ia mati sejak dadanya ditore dengan tombak itu melalui bayangan terbangnya, sambung Suto. Lantas, bagaimana dengan kita? Mau mengikuti pelarian hantu laut atau melanjutkan perjalanan ke Pulau Hitam? Suto sinting diam beberapa saat, lalu terdengar gumamnya seperti bicara pada diri sendiri. Dia pasti menuju Pulau Beliung. Bahaya, orang-orang yang ada di Pulau Beliung tak mungkin bisa menandingi kehebatan pusaka tombak maut itu. Sebaiknya pergi dulu ke pulauku, desak Badai Kelabu. Jangan pikirkan Cepaka Ungu dulu. Bukan Cepaka Ungu yang kupikirkan, saut pendekar mabuk. Tapi amukan hantu laut yang bodoh dan tidak pernah pakai perhitungan dalam bergerak. Ia sedang merasa bangga memiliki pusaka itu. Tak heran jika ia menggunakannya secara sembarangan. Pusaka itu akan menggegerkan penduduk tiap pulau yang disinggahinya. Jadi, bagaimana? Tanya Dewa Racun dengan gusar. Suto masih mempertimbangkan mengejar pelarian hantu laut agar mencegah banyaknya korban yang berjatuhan atau menyembuhkan gurunya Badai Kelabu terlebih dahulu. Hal yang makin menyaksikan pendekar mabuk adalah bahwa hantu laut ingin membuktikan di mata Siluman Tujuh Nyawa ia mampu menjalankan tugas menggantikan kehebatan tapak baja. Sasaran utamanya adalah Pulau Beliung, sedangkan di Pulau Beliung ada Singo Bodong. Padahal keselamatan Singo Bodong ada dalam tanggung jawab Suto. Haruskah pendekar mabuk kembali ke Pulau Beliung menghadang hantu laut? Ataukah mengejar hantu laut sebelum sampai ke Pulau Beliung? Atau meneruskan perjalanan ke Pulau Hitam yang tinggal separuh hari lagi itu? Pertimbangan pendekar mabuk ada dalam kisah selanjutnya. Selesai. Terima kasih telah menonton video pendekar mabuk dengan judul Pusaka Tombak Maut. Nantikan episode pendekar mabuk selanjutnya dengan judul Manusia Seribu Wajah. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.